Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikam lil Imam Ibn Rajab yang diringkas oleh Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Ibn Abdillah Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang kedua. Al-haditsus tsani An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyab, yang sangat putih bersih pakaiannya, syadidu sawadi sya'r, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, dan tidak terlihat pada dirinya bekas perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mengenalnya. Artinya ada orang asing tapi tidak ada bekas safarnya dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Jadi ada hal yang aneh di sini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ia tempelkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan ia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala, lalu orang ini berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, beritakanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, yaitu engkau bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji apabila mampu melakukan perjalanan ke sana. Qala, orang itu pun mengatakan, sadaqta, engkau benar. Kata Umar bin Al-Khattab, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kita merasa heran, orang ini bertanya sendiri lalu ia benarkan sendiri. Qala, lalu orang itu berkata lagi, fa akhbirni anil iman, maka beritahukanlah kepadaku tentang keimanan.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Qala, orang itu berkata lagi, sadaqta, engkau benar. Qala, orang itu berkata, fa akhbirni anil ihsan, dan berilah atau beritahukan kepadaku tentang Islam atau ihsan. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Qala, orang ini berkata lagi, fa akhbirni anis sa'ah, maka beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, tidaklah yang ditanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tahu dibandingkan dengan yang bertanya, yaitu orang tersebut. Qala, lalu orang ini berkata, fa akhbirni an amaratiha, maka beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya, yaitu tanda-tanda kiamat. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, dan engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, orang yang telanjang, orang yang fakir, penggembala kambing, mereka saling meninggikan bangunan, berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Tsumman talaqa, kata Umar bin Khattab, kemudian orang ini pun pergi. Falabistu maliyan, aku pun terdiam beberapa waktu. Tsumma qala li, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Qultu, Umar mengatakan, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, maka sesungguhnya orang tadi adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Hadis yang kedua ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikenal pula dengan hadis apa? Ada yang tahu? Hadis Jibril. Ya, dilihat dari tokoh utama di dalam hadis ini, yaitu dialog Jibril alaihissalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dinamakan dengan hadis Jibril. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang cukup panjang dan patut bagi kita untuk menghafalnya. Setidaknya menghafal poin-poin utama di dalam hadis ini yang membahas tentang 3 hal penting di dalam agama Islam. Apa saja? Islam, iman, dan ihsan. Kemudian setelah itu Jibril bertanya tentang apa? Hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW tidak mengetahui. Setelah itu Jibril bertanya tentang tanda-tandanya. Adapun tanda-tandanya telah dijawab oleh Rasulullah SAW.
Taib, kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah, hadzal hadis ini tafarrada Muslimun 'anil Bukhari bi ikhrajihi. Imam Muslim menyendiri di dalam mengeluarkan hadis ini daripada Imam Al-Bukhari. Wa kharrajahu fi sahihain, meskipun keduanya Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis ini di dalam sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, min hadisi Abu Hurairah radhiyallahu an, yang berasal dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi secara riwayat hadis Umar ini yang meriwayatkan hanya Imam Muslim. Ya, hadis ini yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dengan lafaz ini diriwayatkan hanya oleh Imam Muslim. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim itu bukan berasal dari Umar, tapi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan terdapat catatan kaki ma'akhtilafil lafzi, meskipun ada perbedaan lafadznya antara Bukhari dan Muslim pada hadis Abu Hurairah. Kemudian selanjutnya, wa huwa hadisun azimun jiddan, dan ini merupakan hadis yang agung sekali. Yashtamilu ala syarhid dini kullihi, yang mencakup atas penjelasan agama seluruhnya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, dan karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi akhirih, di akhir hadis, hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum. Ya, tadi adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan apa? Agama kalian. Jadi hadis ini adalah penjelasan tentang agama secara keseluruhan. Ba'da an syaraha darajatal Islam wa darajatal iman wa darajatal ihsan faja'ala dzalika kullahu dinan, yaitu setelah menjelaskan tentang derajat Islam, derajat iman dan derajat ihsan, maka beliau menjadikan ini semua adalah bagian dari agama. Jadi agama Islam terbagi menjadi 3 tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Fa ammal Islamu, adapun Islam, faqad fassarahu sallallahu alaihi wasallam bi a'malil jawahiri atau jawarihi adz-dzahirah. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentafsirkan atau telah menjelaskan dengan amal-amal perbuatan anggota badan yang nampak, minal qauli wal amal, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Wa awwalu dzalik, dan yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu persaksian la ilaha illallah dan Muhammad itu utusan Allah. Wa huwa amalul lisan, dan ini adalah amal lisan. Ya. Tsumma iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Kemudian Islam juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah syahadat, yaitu menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi siapa yang menempuh perjalanannya. Dan 4 yang tersisa ini, wahya munqasimatan atau munqasimatun ila amalin badaniyin, ini terbagi menjadi yaitu 2, amal badan, ya, amal perbuatan anggota badan, kas salati was saumi,
seperti salat dan puasa. Wa ila amalin maliyin, dan yang kedua terbagi menjadi dan yang kedua adalah amal harta, amalan yang terkait dengan harta. Wa huwa ita'uz zakah, yaitu menunaikan zakat. Wa ila ma huwa murakkabun minhuma, dan juga terbagi menjadi berarti terbagi menjadi tiga ya, terbagi menjadi tiga. Yang pertama amal badan, yang kedua amalan harta, yang ketiga amalan yang tersusun dari keduanya. Apa itu? Badan dan harta. Kal haji, seperti haji. Bin nisbati ilal ba'idi an Makkah, terlebih bagi orang yang jauh dari kota Mekah. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya Islam di dalam hadis ini ditafsirkan oleh Nabi SAW berupa amalan anggota badan, baik amalan lisan yaitu ucapan maupun amalan perbuatan. Dan amalan perbuatan tersendiri ada kalanya murni perbuatan dan ada kalanya harta, mengeluarkan harta. Ya. Wa inna ma dzakaraha huna, dan sesungguhnya yang beliau sebutkan di sini usula a'malil Islam adalah prinsip amalan-amalan Islam, allati yanbanil Islamu 'alaiha, yang Islam itu dibangun di atasnya, kama sayati fi syarhi dzalik, sebagaimana yang akan datang penjelasannya fi hadis Ibnu Umar, pada hadis Ibnu Umar, hadis yang ketiga insyaallah. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Fi maudhi'ihi insyaallah taala, pada tempatnya insyaallah taala. Nah, jadi penjelasan yang pertama ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah amalan Islam, dan ini lebih dikenal dengan apa? Rukun Islam. Ya, rukun Islam yang berjumlah 5, yang insyaallah kita semua telah mengetahuinya. Kemudian wa amal imanu, adapun iman, faqad fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkannya, menjelaskannya di dalam hadis ini bil i'tiqadatil batinah, dengan keyakinan-keyakinan batin. Ya. Jadi Islam amal anggota badan, iman keyakinan batin atau hati. Faqal, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal maut. Lafaz yang benar wal yaumil akhir, tetapi di sini Imam Ibnu Rajab menyebutkan wal ba'tsi ba'dal maut. Ya. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir. Itu sesuai dengan lafaz hadis. Namun di sini Imam Ibnu Rajab menyebutkan wal ba'tsi ba'dal maut, yaitu kebangkitan setelah kematian. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, semuanya ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah keyakinan di dalam hati. Ya, keyakinan di dalam hati, bukan amal perbuatan. Wa qad dzakarallahu fi kitabihi, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam kitabnya al-imana bihadhil usulil khamsah fi mawadhi'ah, iman terhadap prinsip yang 5 ini. Ya, benar prinsip yang 5? Rukun iman ada berapa? 6. Tapi mengapa di sini Imam Ibnu Rajab menyebutkan 5? Ya, kita baca dulu. Fi mawadhi'a, di beberapa tempat.
Kaqaulihi ta'ala, misalkan di dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 285. Allah Ta'ala berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Ya, hanya 4 bahkan di sini, yang artinya Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepada beliau dari Tuhannya, demikian pula dengan orang-orang yang beriman. Masing-masing yaitu Rasul dan orang-orang yang beriman itu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Hanya 4 bahkan. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli, kita tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Yang enggak ada iman terhadap apa di dalam ayat ini? Iman terhadap hari akhir dan takdir. Tayyib. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya, ada 5 yang disebutkan di sini. Akan tetapi kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada nabi-nabinya. Yang tidak disebutkan iman terhadap takdir. Ya. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga dan keempat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman terhadap yang gaib. Ya, beriman terhadap yang gaib, dan tentang hal yang gaib ini mencakup semua rukun iman, karena semua rukun iman itu gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya bisa kita baca dan juga bisa tertulis di dalam lembaran-lembaran mushaf. Namun bagaimana Allah menurunkannya dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Rasulnya, ini gaib bagi kita. Ya, kemudian iman terhadap hari akhir dan iman terhadap takdir, semua adalah gaib secara umum. Kemudian dan mendirikan salat, ini terkait dengan rukun Islam, dan terhadap apa yang kami berikan rizki kepada mereka, mereka menginfakkannya, mencakup zakat dan juga kewajiban-kewajiban mereka terhadap keluarganya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Nah, ini poin utamanya. Dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada sebelummu. Pertanyaan, ini rukun iman yang mana? Rukun iman yang mana? Iman terhadap kitab. Iman terhadap kitab. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka meyakininya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita kombinasikan dari 3 ayat ini, saling kita gabungkan, maka benar yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab di dalam
rukun iman, ya, di dalam rukun iman yang disebutkan di dalam 3 ayat ini cuma apa? 5. Cuma apa? 5. Yang tidak ada iman terhadap apa? Takdir. Ya. Di dalam 3 ayat ini. Tetapi di dalam ayat Al-Qur'an tentu banyak kita jumpai iman terhadap takdir. Iman terhadap, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala secara terpisah. Namun secara gabungan apa yang dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab di sini memang benar. Hanya ada 5 rukun iman yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Adapun di dalam hadis tadi jelas rukun iman ada 6. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini tidak bertentangan. Karena yang menjadi patokan dasar adalah seluruh ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Kalau kita kumpulkan ujung-ujungnya rukun iman itu ya terbagi menjadi 6. Sebagaimana yang dijelaskan pada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan 5, terkadang 4, terkadang 2, seperti di surat Al-Baqarah ayat yang keempat. Ya, hanya menyebutkan tentang 2 rukun iman, yaitu iman terhadap kitab dan iman terhadap akhirat. Ya, dan itu tidak menjadi masalah. Allah Subhanahu wa taala mau menggabungkan rukun-rukun iman di dalam ayat-ayatnya, hanya disebutkan 2 saja atau 4 saja atau 5, ya, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah menyebutkan mungkin hanya 1 saja di tempat yang lain tentang iman terhadap takdir, ya. Jadi tidak menjadi masalah ketika Allah yaitu meletakkan beberapa ayat-ayatnya yang berbeda-beda terkait dengan rukun iman. Adapun dalam hadis Umar ini versi komplitnya disebutkan dalam 1 konteks. Ya. Jadi kesimpulannya rukun iman ada berapa? 6. Ini enggak boleh dirubah. Meskipun di dalam ayat menyebutkan 2, 4, 5, tapi secara keseluruhan rukun iman ada 6. Taib. Kemudian wal imanu bir rusul. Di sini Imam Ibnu Rajab mendahulukan penjelasan tentang iman terhadap para rasul. Padahal rukun iman yang pertama iman kepada Allah. Wal imanu bir rusul, dan iman terhadap para rasul yalzamu minhu al imanu bi jami'i ma akhbaru bih. Melazimkan beriman terhadap apa yang mereka kabarkan seluruhnya. Jadi para nabi dan rasul mengabarkan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu wajib untuk kita imani. Minal malaikati, terkait dengan iman terhadap malaikat, wal anbiya, para nabi, wal kutubi, kitab-kitab, wal ba'si, hari kebangkitan, wal qadari, demikian pula takdir, wa ghairi dzalik, dan selainnya, min tafasili ma akhbaru bihi, dari perincian-perincian yang mereka kabarkan, min sifatillah, tentang sifat-sifat Allah, wa sifatil yaumil akhir, dan sifat hari akhir, hari kiamat, kal mizani was sirati wal jannati wan nar, seperti iman terhadap timbangan, terhadap jembatan, terhadap surga dan neraka. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada isyarat bahwa keenam rukun iman ini ditentukan oleh iman terhadap Rasul. Perhatikan, keenam rukun iman
Seakan-akan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab, ini berkaitan erat dengan iman terhadap Rasul. Artinya ketika seseorang beriman terhadap Rasul dan seluruh apa yang dikabarkan oleh Rasul, secara otomatis dia beriman dengan rukun iman yang 6, otomatis. Karena apa yang disampaikan oleh para Rasul tersebut terkait dengan apa? Terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para Rasul berdakwah agar umatnya menyembah Allah, mengesahkan Allah, mengimani sifat-sifat Allah. Demikian pula para Rasul memberitakan tentang para malaikat, tentang kitab-kitab, tentang para nabi sebelumnya. Demikian pula tentang takdir dan tentang hari akhir. Kita banyak jumpai di dalam hadis-hadis Nabi SAW berita-berita tentang rukun iman ini. Artinya orang yang beriman kepada Rasul secara otomatis ia beriman kepada seluruh rukun iman. Nah, mungkin ini yang menjadi sebab Imam Ibn Rajab menjelaskan di awal pembahasan tentang rukun iman ini, iman terhadap para Rasul. Ya. Nah, kemudian waqad udkhila fil iman, dan dimasukkan pula di dalam keimanan, al-imanu bil qadari, iman terhadap takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Wa li ajli hadhil kalimah, dan ini terkait dengan kalimat ini. Rawa Ibnu Umar hadzal haditsa muhtajjan bihi. Ibnu Umar meriwayatkan hadis sebagai hujjah ala man ankara al-qadar, bagi orang yang mengingkari takdir. Wa zama anna al-amra unfun, dan ada yang mengklaim bahwasanya seluruh perkara ini unfun, yakni annahu musta'nafun, yaitu baru. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sesuatu itu sebelum terjadi. Ya. Jadi takdir Allah itu menurut sebagian kalangan yang diingkari oleh Ibnu Umar adalah perkara yang baru. Jadi tidak ada catatan takdir yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz menurut mereka. Jadi apa yang terjadi itu memang betul-betul baru terjadi, baru diputuskan, baru ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, lam yasbiq bihi sabiqu qadarin minallahi jalla jalaluh. Yang dimaksud dengan baru di sini adalah segala urusan tidak didahului oleh takdir dari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala baru mentakdirkan sesuatu ketika itu terjadi. Yang berkonsekuensi sebelumnya Allah tidak tahu apakah akan terjadi takdir seperti ini. Dan juga Allah belum mencatat takdir yang belum terjadi. Ini konsekuensinya. Maka diingkari oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dengan membawakan hadis ini. Ya. Waqad ghalladha Ibnu Umar alaihim, dan sungguh Ibnu Umar telah bersikap keras terhadap mereka. Wa tabarra'a minhum, beliau berlepas diri dari mereka. Wa akhbara annahu la tuqbalu minhum a'maluhum bidunil imani bil qadari, dan beliau mengabarkan bahwa tidak akan diterima amalan dari mereka tanpa iman terhadap takdir. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan isyarat bahwa iman terhadap takdir termasuk di antara rukun iman yang 6 tadi.
Tidak boleh satu pun rukun iman ini tertinggal. Karena yang namanya rukun itu harus terpenuhi seluruhnya. Yang disebutkan oleh sebagian ahli usul, ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Sesuatu yang melazimkan tidak adanya sesuatu itu sesuatu yang lain, dan apabila ada tidak melazimkan sesuatu yang lain itu ada. Contoh, orang yang tidak beriman terhadap malaikat misalnya, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada takdir, beriman kepada hari akhir, tapi dia tidak beriman kepada malaikat. Maka tidak adanya iman kepada malaikat melazimkan tidak adanya rukun iman pada dirinya, alias rukun imannya tidak sah. Rukun imannya tidak sah karena ada satu rukun iman yang tidak terpenuhi. Dan sebaliknya, adanya iman terhadap malaikat ini belum tentu melazimkan keimanan terhadap yang lain. Ya, seperti ini, orang hanya beriman kepada malaikat tapi tidak beriman terhadap rukun iman yang lain, maka sama, rukun imannya tidak sah. Yang menunjukkan rukun iman itu harus terpenuhi semua, tidak boleh tertinggal satu pun juga. Dan ini kita terapkan di dalam segala macam rukun-rukun yang ada. Rukun sholat, rukun puasa, rukun haji, itu harus terpenuhi semua, tidak boleh tidak. Kalau kehilangan salah satu rukun, maka amalan apapun itu menjadi tidak sah. Ya, rukun sholat ada al-fatihah, ada niat, ada salam, ada ruku, ada sujud. Satu saja tidak terpenuhi, maka gugurlah sholat seseorang. Nah, kembali kepada sikap Ibnu Umar kepada orang yang mengingkari takdir. Ada sebagian kalangan yang bertoleransi terhadap mereka, apalagi mungkin melihat dalil-dalil tentang rukun iman yang disebutkan di dalam Al-Quran, khususnya di dalam ayat yang tadi itu tidak menyinggung masalah apa? Takdir. Sehingga ada yang mengatakan iman terhadap takdir ini hal yang bisa ditolerir. Maka Ibnu Umar bersikap tegas dan keras kepada mereka, berlepas diri kepada mereka, yang menjadi suatu konsekuensi bahwa mereka tidak dianggap sebagai seorang muslim, seorang mukmin, sampai mereka mau beriman terhadap takdir. Ya. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun dalam sebagian keadaan orang-orang yang menyimpang di dalam masalah takdir tidak bisa dengan mudah kita mengkafirkannya, dan ini sama dengan masalah-masalah yang lain. Ada sebagian kalangan yang menyimpang di dalam keimanan terhadap malaikat. Ada yang terpengaruh dengan pendapat bahwa malaikat itu hanyalah gambaran baik, sebagaimana syaitan dan iblis itu gambaran buruk, mereka tidak nyata. Nah, apakah orang semacam ini serta-merta kita kafirkan? Tentu tidak. Jika mereka tidak tahu, jika mereka terpapar syubhat dan belum ada yang menjelaskan, ya bisa jadi mereka mendapatkan uzur. Oleh karena itu,
Secara teori, siapapun yang tidak beriman terhadap rukun iman yang 6, maka dia kafir. Karena yang namanya rukun itu harus terpenuhi seluruhnya. Kalau ada satu rukun yang tidak terpenuhi, maka batallah keimanannya. Namun secara perincian, secara individu, maka kita tidak bisa yaitu menganggap umum semuanya sama. Dilihat dulu bagaimana kondisinya, bagaimana penyimpangannya, apa sebabnya, atau jangan-jangan dia terkena syubhat yang dia tidak tahu karena tidak ada yang menjelaskan. Nah, ini banyak sekali perinciannya, ya. Namun dengan sikap Ibnu Umar ini kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa barang siapa yang beriman barang siapa yang tidak beriman terhadap takdir, maka tidak sah rukun imannya. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa in qila, beliau Imam Ibnu Rajab beralih pada pembahasan yang lain. Jika ada yang mengatakan faqad farraqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis bainal islami wal iman. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara Islam dan iman. Islam tadi apa? Amal, perbuatan. Betul ya? Iman apa? Keyakinan. Jadi dibedakan. Islam ya salat, puasa, zakat, haji, syahadat. Adapun iman keyakinan hati terkait dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, nabi, ya, hari akhir dan takdir. Wa ja'ala al-a'mala kullaha minal Islam la minal iman. Beliau menjadikan amalan seluruhnya itu termasuk bagian Islam, bukan iman di dalam hadis ini. Wa qad ankara salafu, di sisi lain para salaf mengingkari ala man akhrajal a'mala anil iman, bagi siapa yang mengeluarkan amal perbuatan dalam hakikat iman, ingkaran syadidan, dengan pengingkaran yang sangat keras. Taib, siapa yang bisa memahami pembahasan ini? Jadi apa yang dimaksud dari pertanyaan Imam Ibnu Rajab ini? Ada yang bisa mengulang? Apa maksudnya? Jadi Nabi SAW membedakan di dalam hadis ini antara apa? Antara apa? Iman dan Islam. Sedangkan para salaf mengecam keras orang yang mengeluarkan amal perbuatan dalam hakikat iman. Jadi seakan-akan ada pertentangan di sini. Katanya tidak boleh mengeluarkan amal dari iman. Tapi mengapa Nabi SAW membeda-bedakan? Amalan itu Islam, sedangkan keyakinan itu iman. Ya, qila, maka dikatakan, ini jawabannya. Tapi sebelum tahu jawabannya atau sebelum, ini panjang penjelasannya. Namun sebelum dijelaskan, ini sebenarnya pembahasan yang sangat sering berulang-ulang. Imam Ibnu Rajab membahas secara panjang lebar, namun sebenarnya ini pembahasan yang cukup sederhana. Dan ini diantara pembahasan yang sangat umum dibahas oleh para asatidzah kita ketika membahas tentang Islam, iman, kemudian contoh lain fakir, miskin. Ada yang tahu nggak? Ada sebuah kaidah di dalam agama kita tentang jawaban dari masalah ini. Ada yang tahu? Pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Kalau pakai bahasa Arab itu lebih afdol dan lebih mudah dipahami.
Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ada yang tahu? Jadi pertanyaannya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara amal perbuatan dengan keimanan? Di dalam hadis ini kan amal perbuatan itu Islam, sedangkan keimanan keyakinan dipisah. Sedangkan para salafus saleh mengecam keras orang yang mengeluarkan amal perbuatan dari keimanan. Ya, sudah. Ya baik, adzan dulu sambil mikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala ini adalah sebuah masalah ilmiah yang sebenarnya sederhana. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW memisahkan antara amal perbuatan dengan keimanan. Amal perbuatan adalah rukun Islam, sedangkan keimanan adalah akidah dan keyakinan. Sedangkan para salafus saleh mengingkari dengan keras orang yang mengeluarkan amal perbuatan dari hakikat keimanan. Dan kedua perkara ini tidak saling bertentangan, karena ini masuk di dalam kaidah. Barangkali ada yang pernah mendengar idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ada yang tahu artinya?
Itu bahasa Arabnya, simple. Bahasa Indonesianya butuh penjelasan. Karena kalau hanya sekedar diartikan secara tekstual, ya mungkin tidak paham. Idza ijtama'a, jika keduanya bergabung, berkumpul, iftaraqa, maka keduanya berpisah. Wa idza iftaraqa, dan apabila keduanya berpisah, ijtama'a, maka keduanya bergabung. Nah, itu arti secara tekstual. Opo iki? Ya. Jadi ini kaidah yang sederhana. Kita lanjutkan ini setelah, maksudnya pertemuan berikutnya ya, tapi secara singkat agar tidak penasaran. Jadi antara Islam dan iman ini dua istilah yang kalau keduanya bertemu dalam satu konteks kalimat, Islam disebutkan, iman disebutkan dalam satu konteks kalimat, seperti hadis ini, betul? Islam ini, iman ini, maka masing-masing memiliki pengertian sendiri-sendiri. Ini yang dimaksud ijtama'a. Kalau keduanya ketemu, iftaraqa, masing-masing punya apa? Pengertian sendiri-sendiri. Islam amal perbuatan, iman keyakinan. Jelas? Namun idza iftaraqa, kalau keduanya terpisah, tidak bertemu dalam satu konteks kalimat. Misal di dalam satu ayat Allah hanya menyebutkan Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Maka ijtama'a, keduanya ini ngumpul. Apa maksudnya? Islam itu ya iman, iman itu ya Islam. Bisa dipahami ya? Jadi nggak bertentangan terkait dengan sabda Nabi SAW. Karena apa? Nabi SAW menyebutkan Islam dan iman dalam satu konteks kalimat. Makanya Islam itu amal perbuatan, iman itu keyakinan. Tetapi kalau kita jumpai ayat ataupun hadis yang menyebutkan salah satu saja, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafa, wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka maksudnya juga apa? Iman. Islam itu ya iman, iman itu ya Islam. Ya. Jadi ketika dibahas tentang iman, dia masuk di dalamnya salat, puasa, zakat, haji. Adapun secara global, kalau ada orang yang memisahkan amal perbuatan dari bagian keimanan, baru ini yang diingkari oleh salafus saleh. Bukan perincian dalam segi konteks kalimat. Sahih. Kalau ada yang mengatakan sholat bukan bagian dari iman, kenapa? Sholat itu amal perbuatan, tidak ada kaitannya dengan iman, maka ini sesat. Ya, amal perbuatan tidak berpengaruh dengan keimanan. Orang sholat gak sholat, imannya tetap sama. Nah, ini juga apa? Sesat. Termasuk di antara akidah Murji'ah. Ya, termasuk juga maksiat, tidak berpengaruh pada keimanan. Kenapa? Karena iman itu hanya masalah hati saja, tidak berkaitan dengan amal perbuatan. Nah, ini sesat. Karena tidak memerinci. Pokoknya secara global amal bukan termasuk iman. Ini sesat. Tapi kalau hanya dari segi konteks kalimat, kalau bertemu maknanya sendiri-sendiri, kalau berpisah mereka memiliki makna yang satu, maka ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perinciannya insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal, silahkan.
Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian dan bermanfaat. Lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.